Oke guys, ini TV yang sudah kita kerjakan tadi guys, hasilnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih bareng Cakra di channel tutorial Maklar Edjan, channel dimana kita belajar bersama menangani permasalahan TV LCD LED, plasma dan lain-lain khusus pemula guys. Oke, ketemu lagi bareng Cakra di permasalahan TV. Kita akan mengerjakan satu TV ya. TV ini awal mulanya dia layarnya pecah, terus kita ganti ke layar lain ya. Tapi belum cukup di situ, masih ada permasalahan lain ya. Jadi harus menyesuaikan dari layar yang digunakan guys ya. Yang akan kita tangani ini TV sub LED serinya 32LE260 ya. Layarnya kita ganti, yang aslinya kita ganti menggunakan layar LG yang lama guys ya. Oke, gimana permasalahannya dan gimana cara pemecahannya, tetap di sini aja di tutorial Maklar Edjan, tentunya bareng Cakra. Oke, balik lagi di tutorial Maklar Edjan guys. Kita akan coba nyalakan dulu TV-nya ya. Gimana tampilan awalnya setelah kita ganti layar ya guys ya. Layar merek yang lain kita menggunakan layar LG ya. Oke ya. Oke, layarnya seperti ini guys ya. Nih, warnanya bercak-bercak hijau kemerahan ya. Kayak gambarnya itu Jeda ya, atau Visa ya, atau Vesa ya. Oke. Awal mulanya layar ini menggunakan layar yang ini guys. Ini layar yang utamanya ya. Aslinya ini dia retak pecah ya. Dia menggunakan Tikon yang seperti ini. Ini bawaan 32LE260 ya. Kita menggunakan layar LG yang layarnya yang menggunakan PCB kecil yang seperti ini guys ya. Oke, kita aplikasikan ke 32LE260 ya. Tapi layarnya berubah menjadi gini ya. Oke, kita akan coba lihat menunya. Nyalain dulu menunya, tampilan seperti apa. Nah, kalau menunya ini bagus guys ya. Ini untuk tampilan rasternya dia aslinya seperti ini ya. Tapi di samping-sampingnya ini warna seperti ini guys ya. Oke, sebelum lanjut kita menangani permasalahan yang seperti ini, bantu support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat kali ini Cakra bagikan untuk Anda, khusus pemula, teman-teman teknisi, dalam mengatasi pergantian layar yang seperti ini guys ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah support ya. Oke, gimana cara penanganannya, tetap di sini aja. Tentunya ojo lali ngopi, tetap di tutorial Maklar Edjan. Oke, lanjut guys, kita menangani jenis penyakit yang seperti ini guys ya. Kadang-kadang ada cara biasa ya. Kita lakukan itu ada dua cara sebenarnya ya. Ada kalanya kita masuk ke service mode, kita merubah versi panel ya. Ada juga dengan cara lain guys ya. Apabila kita service mode di factory setting tidak berhasil, kita harus merubah di daerah Tikon guys ya. Kita akan merubah sedikit di Tikon, mungkin dengan cara menjumper atau juga dengan cara memberikan tegangan guys ya. Oke, selepas ini kita bongkar unitnya kembali. Tetap di sini aja, tentunya bareng tutorial Maklar Edjan. Oke, lanjut guys ya. Oke, ini panel yang sudah kita ganti ya. Panel aslinya untuk jenis 32LE260 ini menggunakan panel Chisot ya. Oke, kita menggunakan layar pengganti berhubung layarnya pecah. Kita memodifikasi dengan menggunakan layar LG ya. Tipenya ini guys ya. Oke, tipenya LC 320 WXE SBV2 ya. Itu ya untuk tipe panelnya. Oke, yang aslinya ini layar Chisot ya.
Oke, berhubung kita ganti dengan tipe yang lain ya. Jadi layar itu seperti dibilang Jeda atau Vesa ya. Oke ya. Seperti itu ya. Oke, ini tampilannya, kita nyalain ulang kembali tampilannya. Nah ini ya, warnanya ke merah-merah ke hijau-hijauan ini ya. Ini ya. Oke guys ya, kita akan merubah, kita harus membuka ke dataset ya. Berhubung kalau untuk jenis ini, untuk versi panelnya tidak bisa dirubah, ada sebagian ya. Ada yang katanya bisa, ada yang tidak ya. Tapi kita langsung merubah ke Ticon aja ya. Kita akan merubah ke jalur Ticon. Kita akan nyari jalur nanti untuk Vesa dan Jedanya ya. Ada di pin berapa. Kita harus membuka ke dataset untuk LC320 WXE ya. SBV2 ya, untuk panel LG yang akan kita gunakan di 32LE 260 yang aslinya panelnya Cisot guys ya. Oke ya, kita akan cek nanti di mana pinnya. Kita akan buka dataset, apa-apa yang perlu dimodif ya. Mudah-mudahan kali ini bisa diatasi penyakit yang seperti ini akibat dari pergantian layar ya. Jadi tidak semua kita ganti layar itu langsung normal kembali TV-nya. Ada kalanya kalau untuk pemula perlu diperhatikan, karena kesalahan sedikit layar Anda yang baru yang buat penggantinya bisa terbakar ya. Oke ya, atau bisa short ya. Oke, pastikan dulu PCC di sebelah mana, tegangan-tegangan apa yang dibutuhkan. Kita harus buka dataset sebelum kita mengganti layar untuk panel yang akan kita ganti sesuai dengan tegangan dari panel aslinya guys ya. Oke, tampilannya kita akan merubah, nanti ada pin berapa yang akan kita shortkan ya, karena ini antara bisa dan tidak guys ya. Oke, tidak semua layar itu bisa sesuai yang kita harapkan ya. Ada kalanya layar itu tidak bisa diaplikasikan ke unit penggantinya guys ya. Oke, tapi mudah-mudahan untuk jenis ini bisa ya. Oke, kita akan coba buka dataset dulu, terus pin mana yang perlu kita jumper atau kita shortkan ke ground. Tetap di sini aja, tentunya bareng Cakra di tutorial Maklar Edjan. 2 hours later. Oke guys, lanjut ya. Sebelum kita menuju pemodifan ya, atau apa yang perlu kita kerjakan untuk merubah agar tampilan layar itu normal kembali guys ya. Kita harus pelajari dulu data pin dulu untuk semua panel yang akan kita ganti ya. Oke, jadi tidak semua panel yang kita aplikasikan itu langsung PNP ya, tapi ada kalanya kita harus merubah guys ya. Oke ya, untuk pin ini dari dataset yang sudah kita pelajari, untuk di pin 9-nya atau 10 guys ya. Aslinya kalau untuk datasetnya ini di pin 9 itu jalur untuk LPDS, Jeda dan Vesanya guys ya. Jadi kita akan merubah di situ. Kita akan cek di pin 9 berapa tegangan yang dihasilkan ya. Terus kita gimana modifikasinya, kita nyalakan dulu ya. Kita ukur dulu. Jangan ada kesalahan, nanti kalau ada kesalahan ini TV-nya malah jadi fatal guys ya. Oke. Oke, ini kita lihat dulu untuk pin 1-nya sampai pin 4-nya ini. Di sini untuk tegangan PCC-nya 11,80 atau dengan kata lain 12 volt ya. Ini pin 1 sampai pin 4. Sebenarnya kalau pin 1 ini dari ujung sini guys ya. Ya. Tapi ini dihitungnya di 4 pin ini, pin 1 sampai 4. Baru nanti ini pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 ini ground ya. Oke, ini ground. Ini tidak ada tegangan ya. Oke. Nah, ini ada satu pin 9 ini yang dikatakan untuk LPDS optionnya. Nah, ini ada tegangan 2,5 volt ya. Oke ya. Nah, kita akan merubah ini, apakah memang harus di-shortkan atau diputuskan jalurnya. Kita akan memodifikasi jenis layar ini untuk diterapkan ke TV sub 32LE 260 yang menggunakan layar Cisot ya. Oke ya. Kita akan coba dulu untuk men-shortkan tegangan 2,5, kita solder langsung ke ground dan gimana hasilnya. Mau
mengakali di pin 9 untuk LPDS optionnya ya. Mudah-mudahan bisa diatasi penyakit yang seperti ini guys ya. Kita modifikasi dulu. Oke guys ya, ini ada pin 1 sampai 4 ini tegangan ya. Jadi pin 5 sampai 8 itu untuk grounding ya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menjumper dari pin 9 langsung ke grounding. Tapi kita akan membuatkan jalur aja sendiri ya. Jadi kita akan solder dulu di sini. Oke, ini pin 9 kita akan solder dulu. Kita menggunakan timah aja. Nanti kita gunakan kabel ya. Ini untuk memastikan dulu ya. Oke. Terus di sini untuk groundnya kita ambil di sini. Bisa sebenarnya ground ini ambil yang ada di sebelahnya guys ya, langsung kita solderkan ya. Bisa ya, karena ini ground juga. Tapi ini untuk pemula aja ya. Bisa langsung disolder langsung ke ground, dari pin 9 ke ground, atau juga dari pin 9 kita cari jalur ground yang seperti di sini. Di sini ada kapasitor ya. Oke, nanti kita akan solder ke sini ya. Ini untuk pemula ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, di sini kita solder di sini. Ini untuk sebagai contoh aja. Oke, nah ini ya. Jadi dari pin 9 ya. Dari pin 9 di sini. Perhatikan ya. Saya awaskan dulu solderan ya. Oke. Perhatikan dulu. Nah, ini dari pin 9 sini ya, sebenarnya kalau untuk kita jumper ke ground sebelahnya itu bisa guys ya. Oke, tapi ini sebagai contoh aja, kita akan buatkan jalur aja. Ini sebagai contoh, timah aja dulu. Nanti kalau memang benar kita bisa langsung jumper ke pin 8 sebelahnya karena itu ground juga. Tapi saya ambilkan di sini. Di sini ada kapasitor ya. Sebagai ground juga di sini kapasitornya saya solderkan langsung ke pin 9 ya. Oke ya, ini sebagai contoh saja guys ya. Dan kita lihat hasilnya setelah kita jumper pin 9 langsung ke ground ya. Nah, bisa juga langsung ke sebelah pinnya ya, pin 8 ya. Tapi itu sebagai contoh aja dulu, kita buat seperti itu ya. Nanti kita benerin ya. Oke, kita langsung coba nyalakan unitnya dan gimana hasilnya. Mudah-mudahan gambar yang seperti tadi tampilannya setelah kita ganti layar punyanya LG ya. Oke, karena layar awalnya tadi menggunakan layar Chisot ya. Oke, kita akan coba hasilnya. Bismillah, mudah-mudahan ada solusi pergantian jenis ini ya. Oke, TV sudah nyala. Terus kita lihat hasilnya guys. Mana ya? Nah, ternyata benar guys ya. Di pin 9 ini kita shotkan ke ground guys ya. Jadi tampilannya normal lagi guys ya. Coba buka anu dulu, remote aja, menu buka. Ya, pencet menu dulu. Oke, menu. Nah, itu guys ya. Nah, tampilannya normal sudah guys ya. Ini yang harusnya seperti ini guys ya. Nah, kita ganti-ganti. Nah, jadi untuk rasternya sudah kembali normal guys ya. Nah, jadi layar yang kita gunakan ini layar merek berbeda guys ya. Tidak semua layar itu langsung kita aplikasikan ke unit penggantinya, itu langsung PNP, langsung dipasang, langsung jadi ya. Ada kalanya seperti ini guys ya. Ini sebagai contoh, karena untuk jenis ini masuk ke service modenya itu untuk penggantian versi panel ya, atau bit panel itu tidak bisa guys ya. Jadi kita harus memodif di T-Con layar penggantinya guys ya. Oke, alhamdulillah dengan sedikit jumperan aja mengatasi gambar VESA atau jeda ya sudah bisa diatasi guys. Gitu aja sedikit tutorial kali ini Cakra bagikan untuk teman-teman pemula atau teknisi tadi. Jadi tidak semua layar yang kita ganti itu langsung PNP ya. Itu perlu diperhatikan guys ya. Oke, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat aja. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Tetap dukung channel kami terus dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Tentunya masih channel di tutorial Makelar Edjan bersama Cakra. Oke, jumpa lagi di lain waktu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.